Maria Tanah Merah dengan judul cerita Perkasaan Panglima Caadara. Selamat siang untuk kita semua. Iya. Perkenalkan, nama saya Maria Marcelina Kewot. Asal sekolah saya dari Semak Santa Maria Tanah Merah. Sumber cerita diambil dari media internet. Cerita ini berasal dari Pulau Kimam. Judul cerita Perkasaan Panglima Perang. Di kampung Kremuderu ada seorang panglima perang bernama Wire. Wire mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Caadara. Wire sangat senang dan sayang kepada anak laki-lakinya. Wire berharap jika Caadara sudah besar, ia harus bisa menggantikan kedudukan bapaknya sebagai panglima perang yang perkasa. Oleh karena itu, sejak kecil, Wire sudah dilatih. Dia dilatih ilmu bela diri dan taktik perang. Caadara adalah anak yang sangat lincah. Dia bahkan lebih lincah dibandingkan teman-teman yang sejawat dengan dia. Tahun ke tahun berlalu, Caadara tumbuh menjadi dewasa. Dia sangat tampan dan gagah. Ia juga semakin lincah dan semakin pandai. Wire yang melihat perkembangan anaknya itu, Wire sangat senang. Kata Wire, "Aku yakin anakku Caadara pasti akan menjadi panglima yang terkenal." Pada suatu hari, Wire ingin menguji kemampuan anaknya Caadara. "Caadara, Bapak ingin kau pergi berburu di hutan yang letaknya tidak terlalu jauh dari kampung. Kau pergi berburu tepatnya di pinggir kali. Bisakah?" "Bapak bisa, dengan senang hati." Caadara mengerjakan perintah bapaknya itu dengan senang hati. Dia mulai mengumpulkan ke 10 orang temannya untuk mengadakan perencanaan selama 7 hari. Setelah selesai persiapan, mereka langsung mulai bergegas menuju ke hutan. Mereka berjalan melalui jalan setapak yang kadang ditumbuhi semak belukar. Setelah sampai di tempat perburuan, Caadara dan teman-temannya mulai beristirahat sejenak sambil mengadakan persiapan untuk berburu. Mereka berburu setiap harinya. Dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6, Caadara merasa tidak ada tantangan satupun yang dapat mengalahkan dia. Keesokan harinya, pada hari yang ke-7, para pembantu Caadara melihat seekor anjing pemburu. Para pembantu sangat ketakutan dan gemetar. Lalu mereka segera melaporkan apa yang mereka lihat kepada Caadara. Caadara lalu menangkap firasat akan adanya bahaya yang mengancam. Teman-teman, anjing pemburu tadi menandakan
akan ada bahaya yang datang menyerang kita. Kita harus berjaga-jaga. Lalu Cadara mulai menyuruh rombongannya untuk bersiap siaga. Mereka mulai menyiapkan busur, anak panah, parang, dan alat perang yang lain. Keesokan harinya, ketika matahari mulai bersinar, Cadara dan teman-temannya mulai berjemur diri di bawah sinar matahari untuk menghangatkan tubuh. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang sangat menakutkan dari musuh. Para pembantu sangat ketakutan, tetapi Cadara dan keenam perwiranya tenang saja. Mereka tetap waspada. Cadara kemudian mulai menyuruh rombongannya untuk pergi ke tanah lapang dan membuat benteng pertahanan di sana. Teman-teman, mari kita pergi ke tanah lapang. Di sana ada rumput lebat, ada semak-semak yang tumbuh di sana. Kita bisa membuat benteng pertahanan yang kuat di sana, sehingga musuh datang kita bisa tangkis tanpa banyak berkomentar, tanpa banyak berbicara. Cadara dan teman-temannya pun segera berlari menuju ke tanah lapang. Sampai di sana mereka membuat benteng pertahanan yang kuat. Tiba-tiba muncul ke-50 orang suku Kuala sambil berteriak-teriak. Para perwira dan Cadara tidak terpengaruh oleh teriakan-teriakan musuh. Mereka tetap bersiaga. Musuh semakin dekat, suasana pun semakin tegang. Tiba-tiba ke-50 orang suku Kuala berlari dan menyerang Cadara dan teman-temannya. Mereka saling serang, mereka berperang, saling serang untuk menjatuhkan lawan. Cadara adalah anak yang hebat dalam berperang. Dia sangat pandai. Tanpa menggunakan perisai, hanya menggunakan parang dan tongkat pemukul, dalam sekejap dia berhasil menjatuhkan 20 orang suku Kuala. Pasukan musuh semakin tidak sanggup dengan keberanian Cadara. Mereka semakin takut. Akhirnya suku Kuala yang berjumlah 50 orang banyaknya hanya tersisa 5 orang saja. 5 orang ini mereka melarikan diri, takut. Dan akhirnya berkat keberhasilan Cadara dalam mengalahkan musuh, Cadara semakin dihormati anak buahnya. Dia semakin dibanggakan. Mereka bangga punya pemimpin seperti Cadara. Seisi kampung pun menjadi gempar mendengar berita kemenangan Cadara. Mereka tidak henti-hentinya membangga-banggakan Cadara dan teman-temannya. Wire yang mendengar kemenangan Cadara, Wire menjadi sangat terharu. Tidak terasa air mata Wire pun berlinang jatuh. Cadara, Bapak bangga punya anak seperti engkau. Kau yang pantas gantikan Bapak sebagai panglima. Kau yang pantas, Cadara, kata Wire sambil merangkul anaknya. Malam itu Cadara dan kawan-kawannya disambut pesta besar. Mereka membuat pesta besar untuk merayakan kemenangan Cadara dan teman-temannya.
waktu juga mereka membuat persiapan untuk menyerang suku Kuala. Karena mereka sudah datang mengganggu Cadara dan teman-temannya. Keesokan paginya, Cadara disambut. Cadara diberi hadiah dalam upacara yang sangat meriah. Dia diberi kalung yang terbuat dari gigi binatang dan mahkota yang terbuat dari bulu kasuari dan dipercantik dengan bulu burung cendrawasih. Cadara juga mendapatkan hadiah yang paling istimewa dari bapaknya. Cadara mendapatkan 12 ekor burung cendrawasih. Sejak saat itu, masyarakat mulai mempelajari taktik perang dari Cadara. Taktik perang itu diberi nama Cadara Ura. Taktik perang itu meliputi cara melempar senjata, cara berlari, menyerbu lawan dengan senjata, sedik sila jarak dekat, dan menahan lemparan kayu. Berkat keberhasilan Cadara dalam mengalahkan laskar suku Kuala, Cadara akhirnya menjadi pahlawan yang dibanggakan masyarakat Kimam hingga saat ini. Kesimpulan dari cerita ini adalah cerita sang Panglima Cadara ini mengisahkan tentang keberanian dan kepahlawanannya dalam menghadapi laskar suku Kuala. Berkat keberanian dan kepemimpinannya dalam berperang, dia akhirnya menjadi inspirasi bagi masyarakat Kimam hingga saat ini. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah seorang pemimpin yang baik namanya akan dikenang selalu. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Ya, sekali lagi kita aplaus Maria. Buat Maria Marcelina.